Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dalam pelajaran jarak jauh di Mapel IPA. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan meneruskan masih di serial fisika. Tapi sebelum kita lanjutkan pelajaran ini, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan tetap semangat, tetap dalam keadaan sehat, senantiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, bab yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah listrik dinamis, ya. Listrik yang mengalir. Pada perjumpaan yang sudah lalu, kita membahas tentang listrik statis, listrik yang tidak mengalir. Nah, pada bab ini nanti kita akan belajar tentang listrik yang ada di sekitar kita, penggunaannya yang setiap hari sudah kita gunakan hampir di semua sisi kehidupan. Sekarang tergantung pada penggunaan listrik. Kompetensi dasarnya, kita belajar tentang listrik dinamis ini adalah menganalisis percobaan listrik dinamis dalam suatu rangkaian serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian indikatornya, ya, yang akan kita, atau capaian yang akan kita capai pada pembelajaran ini, yang pertama adalah menjelaskan konsep arus listrik. Kedua, menjelaskan konsep hukum Ohm. Yang ketiga, menjelaskan konsep hambatan pada penghantar. Kemudian yang keempat, menghitung nilai hambatan pengganti. Nanti ada rangkaian paralel, ada rangkaian seri. Kemudian yang kelima, menghitung nilai kuat arus percabangan. Ada hukum Kirchhoff. Yang keenam adalah menghitung nilai kuat arus pada rangkaian tertutup. Itu indikator yang akan kita capai. Kemudian di akhir pembelajaran nanti, khususnya di kelas 9, SKL atau standar kelulusannya, standar kompetensi kelulusannya adalah menentukan besaran fisika pada berbagai bentuk rangkaian listrik. Jadi nanti pada soal-soalnya akan diberikan sebuah sketsa yang di situ berupa rangkaian listrik. Kemudian dari beberapa besaran yang diberikan di situ, kalian disuruh menentukan, ya, salah satu besaran yang ada di sketsa tersebut. Baik, kemudian peta konsepnya secara umum bisa kita lihat di sini, ya. Jadi untuk listrik dinamis nanti akan kita bahas, di antaranya nanti ada arus listrik, kemudian ada hambatan, ya. Kemudian ada hukum Ohm, terus ada hukum Kirchhoff. Nah, di hukum Ohm nanti akan terkait dengan yang namanya rangkaian hambatan. Ada hambatan seri, kemudian ada hambatan paralel. Yang ini nanti semua muaranya adalah ke hukum Kirchhoff, yang pada akhirnya adalah pada penerapan di listrik sebenarnya. Baik, untuk mempermudah atau untuk melihat secara jelas tentang listrik dinamis ini, kita lihat. Yang pertama adalah menentukan arus listrik dan arus elektron. Jadi sebenarnya apa sih
yang dimaksud dengan arus listrik. Ya. Jadi pada gambar ini merupakan gambar tentang rangkaian listrik sederhana, di mana rangkaian listrik sederhana itu harus memuat beberapa hal atau komponen. Di antaranya ada sumber arusnya, di sini ada baterainya, kemudian ada konduktornya atau penghantarnya, itu adalah kabelnya, kemudian ada lampunya, dan ada saklarnya, penyambung dan pemutus arus. Nah, yang dinamakan arus listrik itu sebenarnya adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Ya, potensial tinggi itu adalah plus, potensial rendahnya adalah min. Jadi arah arus listrik itu, ya, ini adalah aliran muatan positif. Sudah kita bahas dulu, muatan positif itu namanya proton, ya, mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, atau dalam bahasa yang lebih populer bisa kita katakan mengalir dari positif ke negatif. Itu adalah arah arus listrik. Kemudian penyeimbangnya di dalam rangkaian listrik itu nanti ada arah elektron. Kalau elektron itu bergeraknya dari potensial rendah menuju potensial tinggi, dari negatif menuju positif. Jadi ada dua hal di dalam rangkaian listrik. Yang pertama adalah ada arus listrik itu sendiri adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah, atau aliran proton dari positif, ya, menuju negatif. Kemudian kalau arus elektron adalah aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi, aliran elektron dari negatif ke positif, ya. Kemudian menentukan syarat arus listrik dapat mengalir pada satu rangkaian. Jadi rangkaian listrik itu ada dua jenis, ya. Ada yang disebut dengan rangkaian terbuka. Rangkaian terbuka itu adalah rangkaian di mana dalam rangkaian itu, ya, ujung positif dan negatifnya atau rangkaian itu sendiri tidak tersambung, jadi terputus. Biasanya pemutusnya kita namai dengan istilah saklar. Nah, ini namanya rangkaian terbuka. Nah, di saat saklar kita putus, maka yang terjadi lampu akan mati. Karena apa? Tidak ada aliran arus. Kemudian jenis yang kedua ada rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup itu berarti apa? Antara kutub positif dan negatifnya tersambung. Jadi kalau saklarnya dalam keadaan on. Nah, pada saat on berarti terjadi aliran listrik dari positif menuju negatif, dari potensial tinggi ke potensial rendah. Maka yang terjadi lampunya kemudian menyala. Itu ya. Jadi di dalam rangkaian hanya di rangkaian tertutup sajalah di mana nanti terjadi aliran listrik kemudian lampu menjadi menyala. Jadi dalam rangkaian apa agar arus listrik dapat mengalir? Jawabnya rangkaian tertutup. Kemudian aliran listrik tadi dikatakan, ya, aliran listrik adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi kalau kita punya dua benda yang bermuatan listrik, yang satu punya potensial tinggi A misalkan, kemudian B punya potensial rendah, maka yang namanya arus listrik adalah aliran positif dari A menuju B.
Sampai kapan dia mengalir? Ya tentunya sampai muatan itu seimbang atau sama, ya. Kemudian yang kedua tadi ada aliran elektron. Aliran elektron berarti mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi, kebalikan dari aliran atau arus listrik. Begitu. Nah, terjadinya arus itu berarti apa? Dapat kita simpulkan karena ada perbedaan potensial, ada beda potensial. Jadi kalau arus tadi dari potensial tinggi ke potensial rendah, ketika potensialnya sama maka tidak terjadi arus listrik. Yang terjadi itu manakala ada potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi seperti air, ya, air itu mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Kalau posisi tempatnya sama maka tidak ada air yang mengalir di situ. Nah, dari sini berarti kita dapat simpulkan tadi ada dua syarat, ya, agar arus listrik itu dapat mengalir. Apa tadi? Yang pertama, ya, syarat biar arus listrik mengalir adalah yang pertama adanya beda potensial, ya. Ada yang potensial tinggi, ada yang potensial rendah. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, biar ada aliran arus, ya, ada aliran listrik, maka, ya, syarat yang kedua apa? Harus ada konduktor. Ya, di sini ada zat yang bisa dialiri listrik itu sendiri. Sehingga nanti dua syarat itulah yang menjadikan listrik bisa mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian pada bab ini, ya, selain kita tahu tadi tentang arus listrik adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, sekarang ada istilah kuat arus listrik, ya, kuat arus listrik. Apa itu kuat arus listrik? Ya, jadi ketika rangkaian itu kita sambung, saklar kita on-kan, maka terjadi aliran arus, ya, dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, dari situ maka ada besaran baru di dalam listrik ini disebut dengan istilah kuat arus listrik. Kuat arus listrik itu dinotasikan, dilambangkan dengan lambang I. Pengertiannya adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap detik atau tiap satuan waktu. Lagi, jadi kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap detik, atau banyaknya muatan listrik atau muatan yang mengalir pada penghantar tiap satu satuan waktu. Secara matematika bisa kita rumuskan, ya, kuat arus itu I, ya, sama dengan muatan yang mengalir itu Q, ya. Kemudian tiap detik berarti waktu itu T, berarti I sama dengan Q per T, ya. I sama dengan kuat arus listrik satuannya ampere, kemudian Q adalah muatan listrik satuannya coulomb, dan T adalah waktu satuannya sekon. Nah, dari sini nanti formulasi rumusnya tentunya kalau I itu sama dengan Q per T, maka nanti kalau Q sama dengan I kali T, atau sebaliknya T sama dengan Q per I. Nah, untuk 1 ampere, ya, 1 ampere tadi diperoleh dari Q per T, Q satuannya coulomb, T per sekon. Jadi 1 ampere itu tidak lain sama dengan 1 coulomb per sekon. Sehingga bisa didefinisikan bahwasanya 1 ampere
itu adalah muatan listrik sebesar 1 kulom yang mengalir dalam penghantar selama 1 sekon. Jadi nanti kalau 2 ampere berarti muatan listrik sebesar 2 kulom mengalir dalam penghantar selama 1 sekon. Begitu seterusnya. Kemudian contoh soalnya biar lebih mudah memahami rumus I sama dengan Q per T tadi ya. Sebuah akumulator ya atau aki pada kutub-kutubnya dihubungkan pada terminal lampu. Jika kuat arus yang mengalir pada lampu itu 0,5 ampere dan lampu dinyalakan selama 2 menit, berapakah muatan listrik yang telah melewati lampu? Di sini bisa kita ketahui ya. Diketahui dalam soal adalah kuat arusnya. Kuat arus tadi I ya. I sama dengan 0,5 ampere ya. Kemudian lampu itu dinyalakan selama 2 menit. Ya, 2 menit berarti menunjukkan waktu. Notasinya adalah T sama dengan 2 menit. Ya, diubah ke satuan sekon. 1 menit 60 sekon, maka 2 menit 2 kali 60 sama dengan 120 sekon ya. Kemudian yang ditanyakan berapa muatan listrik yang telah melewati lampu, berapa Q. Tadi dari rumus I sama dengan Q per T, maka Q sama dengan I kali T ya. I nya 0,5 ampere, T-nya 120 sekon. Kita kalikan, ketemunya adalah 60 ampere sekon. Ampere sekon itu tidak lain adalah kulom. Berarti sama dengan 60 kulom. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian untuk mengukur kuat arus itu sekarang selain kita tentukan dengan rumus I sama dengan Q per T, ada alat yang bisa dipakai, namanya ampere meter. Ya, jadi ampere meter itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus. Ya, kurang lebih alatnya seperti ini. Nah, cara penggunaannya, ya, itu harus dirangkai atau disusun secara seri, tidak bercabang. Jadi dalam satu kabel diputus, kemudian kabel itu dihubungkan dengan alat itu sendiri. Ya, tidak boleh menyilang seperti ini posisinya ya. Jadi di daerah positif saja atau di daerah negatif saja. Itu cara mengukur kuat arus. Nah, sekarang bagaimana cara membaca ampere meter itu ketika kita gunakan? Ya, perlu antum lihat di sini cara membaca ampere meter. Jadi ampere meter yang dimiliki itu atau yang sering dipakai oleh orang-orang yang bekerja di elektronika, ya. Jadi di sana ada skala, di mana di sana ada skala maksimum itu yang tertera di ini, ya, di atas jarum itu ya. Kemudian ada skala yang ditunjuk oleh jarum. Jadi ketika dipakai nanti jarum yang merah ini akan bergerak. Kemudian ada skala batas ukur, itu biasanya setelan di sampingnya. Ya. Contoh kalau di sini kita menggunakan setelan 1 nih yang dikasih garis merah ini ya. Nah, seperti ini bagaimana cara membacanya? Maka cara pembacaannya adalah nilai yang terukur itu sama dengan nilai yang ditunjuk jarum dibagi nilai maksimum kali batas ukur. Dari sini kita tahu ya, jadi nilai yang ditunjuk jarum adalah 34 dibagi nilai maksimumnya di sini adalah 100, kemudian dikalikan batas ukurnya adalah 1 ampere. Maka ketemunya pada penggunaan ini adalah 0,34 ampere. Jadi penggunaan ini batas ukur ini bisa dipindah-pindah ya, apakah 1 ampere, 5 ampere atau 10 ampere sesuai alat yang akan kita ukur kuat arusnya. Kemudian yang kedua, di dalam listrik
dinamis, dikenal juga namanya beda potensial listrik. Ya, tadi sudah kita singgung di depan bahwasanya arus listrik itu terjadi manakala ada perbedaan potensial atau beda potensial. Ya, jadi kalau di sini pada gambar A dan B, ya, ini kalau potensial A itu tinggi, potensial B itu rendah, maka listrik akan mengalir dari A menuju B. Kebalikannya, aliran elektron dari B menuju A. Kemudian contoh yang kedua, kalau misalkan sama-sama negatif, ya, muatannya sama-sama negatif, maka yang banyak negatifnya berarti dikatakan potensialnya lebih rendah. Maka listriknya akan mengalir dari potensial tinggi ke rendah. Berarti dari yang jumlah minnya sedikit ke jumlah minnya banyak. Kebalikannya, jadi arus elektron itu mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Bagaimana kalau muatannya berbeda, plus dan min? Ya tentunya arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi yang plus itu tinggi, yang min rendah. Begitu ya. Nah, kemudian ini semua terjadi aliran listrik karena ada perbedaan potensial, ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, apa itu beda potensial? Maka didefinisikan beda potensial itu adalah energi yang diperlukan untuk memindah muatan listrik tiap satuan muatan. Jadi energi yang digunakan untuk memindahkan muatan listrik itu namanya beda potensial. Sering kita sebut dengan istilah tegangan. Ya, notasinya atau lambangnya nanti V. Dalam bahasa Inggris dinamai dengan voltage atau orang Jawa menyebut dengan istilah voltase. Itu tegangan. Kalau listrik kita itu menggunakan tegangan berapa? 220 volt. Ya, yang satuannya volt itu berarti menunjukkan tegangan. Nah, secara matematika dirumuskan V sama dengan V per Q. Ya, di mana V adalah beda potensial, nanti satuannya volt, kemudian V itu energi, satuannya joule, dan Q adalah muatan, satuannya coulomb. Ya, karena V per Q nanti formulasi rumusnya ini bisa kita ubah. Kalau kita mau mencari V, maka sama dengan V sama dengan V kali Q, atau yang lain Q sama dengan V per V. Nah, gitu. Nah, 1 volt tadi dikatakan karena V itu V per Q, maka 1 volt itu sama dengan 1 joule per coulomb. Apa artinya? 1 volt itu artinya atau didefinisikan untuk memindahkan muatan listrik sebesar 1 coulomb memerlukan energi sebesar 1 joule. Berarti nanti kalau 2 volt berarti untuk memindahkan muatan sebesar 2 coulomb maka memerlukan energi sebesar 1 joule. Ya, 1 joule per coulomb. Jadi tergantung berapa muatannya. Nanti kalau semakin besar tegangannya, maka semakin besar energi yang digunakan untuk memindahkan muatan itu sendiri. Nah, untuk lebih jelas, contoh soalnya tadi ini sebuah baterai memiliki beda potensial sebesar 1,5 volt. Jika baterai digunakan untuk menyalakan lampu, maka sejumlah 50 coulomb muatan listrik yang melewati lampu. Pertanyaannya, berapa besar energi yang dikeluarkan baterai? Dari sini bisa kita ketahui, ya, kita tulis apa yang ada di dalam soal. Pertama adalah beda potensialnya 1,5 volt. Tadi V sama dengan 1,5 volt. Kemudian besarnya muatan adalah 50 coulomb. Q sama dengan 50 coulomb. Ya, ditanyakan berapa energinya, V-nya berapa. Maka jawabnya tadi kalau V itu V per Q, maka V sama dengan V kali Q. V-nya 1,5 volt,
Q-nya 50 coulomb ya. 1,5 volt kali 50 coulomb berarti 75 volt coulomb ya, sama dengan 75 joule. Itu penggunaan rumusnya ya. Kemudian sama seperti di kuat arus ya, selain dihitung dengan rumus, maka beda potensial bisa diukur dengan alat. Alat yang digunakan namanya voltmeter ya. Penggunaannya atau pemasangannya harus disusun paralel. Jadi harus menyilang antara plus dan min. Tidak seperti ampermeter tadi. Kalau ampermeter hanya di daerah min saja atau di daerah plus saja. Itu ya, cara mengukur beda potensial dengan voltmeter. Kemudian cara membacanya persis seperti di ampermeter ya. Jadi ada skala ditunjuk jarum, ada skala maksimum, ada batas ukur. Maka nilai yang terukur ya, tadi seperti di ampermeter. Sehingga dari situ kalian bisa memahami ya, nanti alat-alat di sekitar kita atau di tempat-tempat bengkel elektronika itu ada voltmeter, ada ampermeter yang cara bekerjanya seperti apa yang sudah kita jelaskan, dan penggunaannya juga kita sudah jelaskan ya. Demikian percobaan kita kali ini di awal bab ketiga ya, berarti ya, bab ketiga tentang listrik dinamis. Ada dua hal tadi yang perlu kalian camkan di sana. Yang pertama adalah ada kuat arus listrik atau I, rumusnya adalah Q per T, dengan alat ukurnya namanya ampermeter. Kemudian yang kedua adalah beda potensial atau V, di mana V sama dengan W per Q, dengan alat ukur namanya voltmeter. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Kalau ada permasalahan atau pertanyaan bisa lewat forum diskusi atau obrolan dari saya. Oh ya, sebelum saya tutup, silahkan nanti untuk tugas dikerjakan, karena tugas itu pada hakikatnya adalah ulangan harian. Jadi nilainya sangat menentukan nilai rapot, dan itu pada akhirnya akan menentukan posisi kalian di kelas sekarang atau kelas yang lebih tinggi. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.